Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan transaksi penjualan dengan aplikasi iPOS 5 Profesional. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara melakukan input data pembelian. Kali ini kita belajar bagaimana cara melakukan penjualannya. Seperti biasa, kita awali dengan klik aplikasi program iPOS 5 Profesional. Untuk penjualan dapat dilakukan oleh dua akun, yaitu admin dan kasir. Pada aplikasi yang baru terinstall belum ada hak akses kasir. Kalaupun ada, kita harus tahu passwordnya apa. Nah, untuk awalnya kita klik dulu masuk sebagai admin dengan user admin, password admin. Kita masuk. Nah, kita lihat di sini di pengaturan ada data user. Kita lihat data user di sini. Ternyata ada kasir ya di sini. Jadi kasir, kita bisa tambah lagi. Misalnya kita kasih kode, kodenya misalnya K01, kasir 01. Nama usernya Irwan. Kelompok usernya adalah, kita pilih di sini kasir. Lalu yang lainnya bisa kita pilih, terbatas dari hak akses user atau sesuai dari pengaturan umum. Di sini di pengaturan umumnya kita bisa rubah-rubah, tapi untuk awalnya kita gunakan aturan standar saja, biarkan seperti ini. Kita klik pada kolom berikutnya, yaitu passwordnya. Si Irwan berikan password apa? Misalnya passwordnya 123. Kita konfirmasi lagi 123. Kalau sudah, klik tombol simpan. Nah, nanti kita akan masuk sebagai kasir atau sebagai admin untuk melakukan penjualan. Saya sekarang akan memberikan contoh bagaimana melakukan penjualan sebagai admin. Untuk melakukan penjualan sebagai admin, kita klik di menu penjualan. Lalu kita masuk kepada daftar penjualan, daftar penjualan kasir. Nanti Bapak akan memberikan penjelasan perbedaan dari daftar penjualan biasa dan kasir. Karena kita bisa kasir, maka kita pilih menu daftar penjualan kasir. Lalu kita klik tambah. Nah, di sini kode itemnya apa? Kita misalnya kemarin kan kita menginput Supermi ayam bawang. Kode itemnya kan S-001. Kalau ada scan barcode, kita tinggal scan barcode-nya saja, otomatis nanti muncul di sini di kode itemnya. Nah, kalau kita tidak ada barcode, kita bisa ketik Supermi ayam bawang atau kata kuncinya yang kita sepakati kemarin adalah S-001. Nah, di sini ada penjualannya dalam satuan pieces atau karton. Contoh pada admin ini, penjualan yang kita lakukan adalah dalam satuan karton. Kita pilih stoknya, di sini kan ada 5. Misalnya ada pembeli yang membeli 1 karton.
kita klik di sini di kartonnya, jangan di PC ya anak-anak, di bagian atas yang karton ini, baru kita klik pilih. Ini sudah tertera harga jualnya ini 150.000. Kemarin kan kita beli harganya 135, pada penjualannya kita tulis 150.000 dan betul pada penjualan akhirnya muncul 150.000 per karton. Kita pilih di sini. Nah, lalu jumlahnya mau berapa karton? Misalnya ada yang mau beli 2 karton. Nah, klik hapus di sini, tulis ganti dengan angka 2. Nah, lalu akan terlihat di sini jumlahnya adalah 300.000. Selanjutnya yang kita lakukan apa? Ya, melakukan pembayaran atau klik tombol N. Kita klik bayar. Nah, masukkan di sini. Ini secara kredit atau secara tunai. Namanya kasir ya, palingan kalau di umum di bagian depan kan tunai. Jadi kita klik di sini, kita ketik 300.000. Oke. Apa yang dilakukan selanjutnya? Klik simpan dan cetak. Jika ada printernya, printer struk ya. Kalau tidak ada printernya, kita klik simpan. Jadi simpan dan cetak itu artinya ketika kita klik simpan, maka data akan tersimpan dan otomatis langsung mencetak ke struknya. Namun jika tidak ada printernya, ya kita klik simpan saja. Seperti yang Bapak bilang kemarin, ini merupakan aplikasi trial, jadi nggak apa-apa, masih bisa kita gunakan untuk latihan belajar. Nah, kita setelah melakukan penjualan ini, kita bisa silang dia. Lalu coba kita lihat, tutup semuanya. Kita tutup. Nah, di sini pada menu daftar kasir sudah terjadi penjualan pada tanggal 7 Maret ini dengan nomor transaksi seperti ini. Totalnya yaitu sebanyak 300.000 ya. Kita sudah lihat di sini bahwa transaksi penjualan sudah tercatat ke dalam aplikasi kasir iPOS 5 oleh petugas admin. Bagaimana laporannya? Kita lihat laporan penjualan tanggalnya kita kasih periode dari 1 Maret 2022 sampai 31 Maret 2022. Kita klik preview. Nah, di sini pada laporannya tertera nomor transaksi, tanggal, kode pelanggan, jumlah barang yang dibeli, dan totalnya. Pembayarannya pun tertera di sini secara tunai. Oke, tadi kita baru saja belajar bagaimana melakukan penjualan dengan hak akses user sebagai admin. Lalu bagaimana apabila kita menggunakan hak akses sebagai kasir? Kalau sebagai admin otomatis kan bisa pemiliknya ya, atau manajer atau direkturnya. Nah, kalau kita gunakan karyawan, otomatis kita harus buat akunnya karyawan sebagai kasir. Contohnya yang tadi itu Irwan ya. Kita lihat kembali di daftar user. Di sini ada namanya Irwan. Password yang tadi kita sepakat 123. Kita lihat dulu Irwan. Kita lihat kembali passwordnya 123. Kita bisa munculkan shift kalau dia mau masuk dengan shift, misalnya shift pagi, shift 1, shift siang, kedua, shift sore atau malam 3. Kita tampilkan dia misalnya. Kita klik simpan. Nah, kalau sudah, kita coba login ke
dalam akun kasir Irwan. Kita keluar atau logout. Nah, sekarang saya masuk sebagai Irwan. Passwordnya tadi 123. Kita klik masuk. Kodenya ya K01. Tadi kan Irwan, usernya kodenya K01. Baru kita klik di sini, masukkan passwordnya 123. Lalu kita pilih shiftnya, misalnya karena ini masih pagi hari, masih jam 7, jam 8 ya, jam 8 lebih 2 menit. Kita klik shift pagi, kita klik masuk. Nah, tampilannya jelas beda. Pada tampilan kasir ini hanya muncul menu utama, daftar kasir, tambah kasir, kayak gitu. Tidak ada menu-menu yang lain. Kenapa? Ya karena memang ditujukan untuk penjualan semata. Oke, di sini tertera nomor transaksinya auto, tanggalnya hari ini 7 Maret 2022. Kita untuk pelanggannya umum, baru ada sales kalau ada salesnya. Tetapi di sini kita melakukan transaksi tanpa sales, langsung ke kasir. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama, kita klik kode item. Sebagai contohnya, super mie ayam bawang sepakat kemarin S-001. Kalau ada scanner barcode, tinggal kita scankan ke super mie ayam bawangnya, otomatis nanti muncul barcode-nya di sini dan tekan enter. Otomatis dia muncul di bawah sini. Keterangan kode itu muncul. Kalau tidak ada mesin barcode-nya atau mesin scanner barcode, kita masukkan kode itemnya, lalu kita tekan enter. Nah, misalnya di sini mau belinya secara pieces. Perhatikan anak-anak, tadi si admin sudah berhasil menjual 2 karton. Jadi sekarang cuma 3 karton. Yang awalnya di input itu 5 karton untuk pembelian kemarin ya. Jadi setelah admin menjual 2 karton tadi, stoknya tinggal 3 karton atau sebanyak 144 pieces. Nah, di sini si kasir menjualnya yaitu dalam bentuk eceran. Jadi tinggal pilih yang pieces, lalu klik pilih. Nah, harga ecernya yaitu Rp4.000. Jumlah yang dibeli misalnya sebanyak 5 pieces. Dapat kita lihat menjadi total yang harus dibayar oleh pembeli yaitu Rp20.000. Kalau sudah seperti ini, apa yang dilakukan? Tinggal klik bayar. Selanjutnya, apa yang dilakukan? Kita lihat, misalnya uangnya ada Rp50.000, contoh saja. Di sini mesin akan menghitung otomatis, dikembalikan sebanyak Rp30.000. Nah, selanjutnya apa? Setelah uang kita kembalikan sebesar Rp30.000, lalu kita klik simpan dan cetak. Itu kalau ada printer struknya. Kalau tidak ada printer struknya, kita klik simpan. Oke, kita lihat kembali tampilannya kosong, artinya
ini siap pada mode untuk penjualan selanjutnya. Contoh lagi, ketika ada orang atau pelanggan datang membeli super mie ayam bawang, kita klik di sini lalu scan dia atau ketik kodenya. Tadi ada 140-an ya tadi itu ya, 144, tinggal 139. Misalnya ini ada yang beli sebanyak 3 pieces. Apa yang dilakukan? Klik di sini, pilih, lalu masukkan jumlahnya 3 pieces. Kita lihat sebesar Rp12.000. Lalu klik bayar. Nah, di sini apa yang dilakukan yaitu kita meminta pelanggan untuk membayar dan dia misalnya memberikan jumlahnya 15.000 uangnya. Mesin akan menghitung kembaliannya secara otomatis, jadi kita tinggal mengembalikan uang sejumlah Rp3.000. Kalau sudah, kita klik simpan dan cetak jika ada mesin struk printernya. Kalau tidak ada, klik simpan saja. Lalu tutup. Oke. Nah, demikian cara melakukan penjualan secara langsung, yaitu dengan menggunakan akun admin dan akun petugas kasir. Terakhir, untuk petugas kasir, biasanya kalau sudah selesai penjualan di akhir shiftnya, dia akan melaporkan jumlah penjualannya. Di manakah yang harus dilakukan untuk mengetahui jumlah penjualannya tersebut dalam satu hari shift tersebut? Ya, dia harus klik ke daftar kasir. Kemudian di daftar kasir ini kita akan lihat tuh, ternyata ada penjualan yang tadi 12.000 dan 20.000. Yang menjual adalah di sini tadi kita tahu adalah nih kasir dengan kode K001, itu si Irwan, dan yang 300.000 ini yang menjual adalah admin. Untuk laporannya kita bisa klik lapor di sini, masuk ke aksesnya admin. Nah, di sini kita bisa pilih shift. Ini kan K01 ya. K01 ada gambarnya abu-abu di sini. Kita klik pagi. Si Irwan tadi pilihnya shift pagi. Kita bisa preview dia. Nah, satu hari ini ternyata si Irwan sudah menjual sejumlah Rp32.000 sebagai pendapatan penjualan hari ini. Kalau ini sudah selesai, berarti tinggal dicetak saja. Nanti si Irwan tinggal mengambil sebanyak 32.000 tersebut dan memberikan ke kepala kasir bahwa inilah hasil penjualannya selama satu shift itu. Demikianlah penjelasan dari Bapak bagaimana melakukan penjualan dengan menggunakan aplikasi iPOS 5 Profesional. Terima kasih, semoga ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.